pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi di pagi hari ini. Dan tentu dengan segala berkat kasih karunia Tuhan, baik Bapak Ibu yang dalam kondisi sehat ataupun Bapak Ibu yang berada dalam pemulihan, tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini sungguh menjadi pagi yang juga semakin istimewa karena saya ditemani oleh para perempuan tangguh yang luar biasa dalam kehidupan, ternyata diberikan kesempatan untuk berperan banyak, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga banyak orang. Dan tentu para perempuan yang ada di sekitar saya ini, di antara saya ini, tentu bagi Bapak Ibu warga GKJ Purwokerto tidak asing lagi. Dan pada pagi hari ini tema perjumpaan kita, renungan pagi hari ini adalah obrolan para perempuan. Dan sebelum bersama kita berada dalam kasih karunia Tuhan menikmati obrolan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan pada kami di pagi hari ini. Dan kiranya dengan berkat Tuhan kami boleh menikmati pagi dengan semangat dan kasih karunia-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk keberadaan kami. Dan melalui perjumpaan kami hendak menggumuli firman dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri yang hadir dalam hidup ini dan dalam perjumpaan ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki sebagai mitra Allah dalam kehidupan ini, dan Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki untuk menjadi penolong yang sepadan satu dengan yang lain untuk menjaga berkat Tuhan, ciptaan Tuhan di dunia ini. Tetapi bagi beberapa orang seringkali ada ungkapan perempuan itu sungguh membingungkan. Perempuan itu tidak dapat dimengerti. Perempuan itu sulit sekali untuk dipahami. Pagi hari ini kita akan bicara sekelumit sedikit saja tentang perempuan. Nah, siapakah perempuan? Bagaimanakah perempuan? Kiranya percakapan di pagi hari ini dengan perempuan-perempuan tangguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah perempuan itu? Nah, maka pertanyaan ini akan dijawab oleh Bu Sin dan juga Bu Agustina. Boleh Bu Sin memberi kita sedikit cerita siapa perempuan itu? Bagi saya, menurut saya, perempuan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, Bu. Ya. Istimewa karena melalui rahim seorang perempuan akan lahir generasi penerus. Juga melalui didikan seorang perempuan, itu didikan yang pertama yang dialami semua manusia itu pasti dari seorang perempuan. Sehingga diharapkan nantinya pastinya akan ada generasi-generasi yang membanggakan, yang istimewa juga, Bu. Begitu, ya. Bu. Terima kasih Bu Sin. Silakan Bu Agustin untuk juga bercerita tentang siapa perempuan. Ya, terima kasih. Seperti yang Bu Sin bilang, perempuan itu juga akan memberikan satu generasi. Nah, kalau menurut saya perempuan sebagai pendamping suami di dalam keluarga yang bisa membagikan apa yang dia olah, dalam arti bisa tentang makanan, bisa tentang melayani suami, bisa tentang mendidik anak. Itu mungkin dari saya. Ya, jadi ternyata perempuan itu makhluk istimewa, makhluk yang khas, unik dengan segala keberadaan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi perempuan itu punya sesuatu, yaitu tempat kehidupan, rahim, menjadi cara Allah yang luar biasa untuk mencintai kehidupan di dunia ini. Nah, perempuan, tapi benarkah mereka yang dikatakan perempuan dengan segala keunikannya dan kekasannya, dengan cara yang luar biasa Tuhan sediakan, memiliki perasaan terhadap dirinya sendiri sebagai perempuan? Nah, ini Bu Woro yang akan menjawab. Bagaimana perasaannya sebagai perempuan? Nah, Bu Woro masih perempuan ya? Iya. Ya, menurut pendapat saya diciptakan Tuhan sebagai seorang perempuan. Saya merasa luar biasa karena Tuhan pasti punya rencana untuk setiap perempuan di dalam hidupnya, yaitu bisa melayani Tuhan,
juga seperti tadi yang dikatakan teman-teman kami, mendidik anak, mendampingi suami, dan kami juga bagian dari tulang rusuk suami. Paling tidak kita juga bisa sepadan dengan suami, sehingga ketika apapun yang terjadi di dunia ini, kita bersama-sama di hadapan Tuhan, antara suami dan istri adalah sama, tidak berbeda. Jadi saya merasa luar biasa menjadi seorang perempuan. Iya, jadi ternyata menurut Bu Woro tidak perlu merasa malu menjadi perempuan, tapi merasa bangga, merasa luar biasa, merasa sukacita karena justru menjadi perempuan banyak hal yang bisa dikerjakan. Bicara soal banyak hal yang bisa dikerjakan, perempuan itu katanya multitasking. Jadi kalau Bapak Ibu lihat perempuan sambil masak bisa sambil pegang HP atau bisa masih mengerjakan yang lain, multitasking. Jadi dalam satu waktu dia bisa berpikir banyak hal dan bisa melakukan banyak hal. Nah, uniknya di beberapa gereja bahkan juga di GKJ Purwokerto, perempuan-perempuan itu menjadi bagian yang tidak pernah sepi berada di gereja. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dan menikmati renungan pagi, ibadah minggu, mereka inilah yang ternyata berada di balik semua ini. Selain ada laki-lakinya sih, Mas Ogi dan Mas Yona gitu ya, yang ternyata mereka kelihatannya masih laki-laki gitu. Nah, dan Mas Agun gitu ya, itu 3 laki-laki di antara perempuan-perempuan yang tangguh ini yang selalu standby ada untuk mempersiapkan ibadah meskipun mereka tidak ada dan tidak selalu berada di depan kamera. Apa yang membuat Bu Ana mungkin dulu ya berani mengambil pelayanan, ya saya yakin ya multitasking tetap punya kerepotan sendiri, yang berani untuk mengambil pelayanan tidak di dalam rumah tetapi keluar. Oke, terima kasih Bu. Bagi saya hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kesempatan yang saya pakai untuk mengucap syukur pada Tuhan. Sehingga saya sebagai perempuan, sebagai pendamping suami, sebagai pendamping anak-anak, sehingga saya pun harus bisa menyampaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai ucapan syukur. Tetapi ketika saya berada di luar juga di rumah juga harus seimbang. Jadi ada keseimbangan antara kegiatan saya di luar, tetapi ada juga keseimbangan di rumah. Jadi itu supaya inilah ucapan syukur saya ketika saya diberi kesempatan. Ada balancing, ya, jadi pelayanan yang dilakukan publik atau tidak di domestik tetap ada balancing. Jadi kalau Bu Ana kelihatannya sregep memang luar biasa, tentu juga mengambil bagian yang luar biasa di dalam rumah. Nah, bagaimana dengan Bu Ceti? Pelayanan keluar rumah itu sangat menyenangkan ya Bu. Selama corona ini saya jarang melakukan pelayanan seperti biasa sebelum corona. Itu bagi saya sangat rindu sekali. Cuma karena situasi harus waktu yang tidak tepat gitu ya Bu, belum ada kesempatan. Jadi kalau misalnya untuk berpelayanan, saya sangat mengucap syukur ada waktu untuk itu, punya kerinduan dan Allah memampukan saya. Iya. Jadi ternyata momen corona ini justru merefleksi ulang ya pelayanan-pelayanan yang ada dan sudah pernah dilakukan. Jadi kita tadi yang Bu Ana bilang hidup ini kesempatan. Ternyata ketika waktu-waktu lalu kesempatan sudah diberikan untuk melayani, lalu kemudian sedikit di-pause atau diberhentikan, ada semacam kerinduan dan kemudian ada penghargaan ya. Ternyata kita diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang tidak mudah tapi Tuhan mampukan. Tadi Bu Ana, bahkan juga Bu Agustin, Bu Woro dan juga Bu Sin mengatakan kita ini pendamping. Pendamping itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena berarti kalau mendamping itu jalannya mundur, ditinggalkan. Jalannya kemajuan, malah ninggalin gitu ya. Berarti ada seni untuk tetap keseimbangan tadi, balancing. Iya. Nah, Ibu Bapak, saya ingat percakapan antara Elizabeth dan juga Maria. Dan saya akan bacakan ada satu kalimat Elizabeth yang menarik tentang Maria. Dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 42, Elizabeth berkata demikian kepada Maria.
lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Nah, Bapak Ibu, menarik sekali karena Elisabet mengatakan kepada Maria, "Diberkatilah engkau." Bukan sebagai pribadi atas nama bapak atau ibunya, atau atas nama pribadi lain, entah itu laki-laki ataupun siapa, tetapi dikatakan diberkatilah engkau sebagai perempuan. Jadi diberkati sebagai jati dirinya sendiri, sebagai keberadaan Maria. Dan di situ Elisabet mengatakan diberkati dengan apa yang Tuhan sudah simpan padamu, yang Tuhan sudah taruh dengan cara ciri khas yang luar biasa. Jadi melalui perkataan Elisabet dalam kitab Injil Lukas mau dikatakan entah engkau laki-laki, entah engkau perempuan, dengan keberadaan itu engkau diberkati dan dengan keberadaan itu pula ada kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, sebagai para perempuan ini, apa yang mau dilakukan untuk dunia gitu ya, mungkin gak dunia-dunia yang luas tidak, tapi dunia yang kita lihat sehari-hari, apa yang mau dilakukan sebagai perempuan. Nah, mungkin mulai dari Bu Ana dulu. Tadi dikatakan bahwa perempuan itu adalah yang diberkati. Biarlah kita sebagai perempuan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika misalnya saya sebagai seorang guru, ya saya harus bisa menjadi berkat bagi anak-anak didik saya. Ketika saya ilmu yang sudah saya terima bisa menjadi berkat juga bagi anak-anak didik dan bagi banyak orang. Iya. Itu menurut saya. Dimulai dari yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keseharian. Iya. Itu yang kemudian kita hadir sebagai berkat. Terima kasih Bu Ana. Bu Ceti. Sebagai perempuan, saya ikut andil untuk paling awalnya buat keluarga saya sendiri. Bagaimana saya harus mengatur waktu antara bekerja dengan di rumah, bagaimana mengatur makan, segala sesuatunya yang ada di rumah, Bu. Menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan saya. Iya. Dan itu nggak mudah loh Ibu Bapak, menyeimbangkan pekerjaan di rumah dan kemudian dengan kegiatan-kegiatan di luar. Jadi itu bagaimana tetap bisa melakukan segalanya dengan baik. Bu Agustin. Kalau saya untuk keluar, dalam arti terutama untuk di dalam keluarga dulu. Saya ingin menjadi berkat, terutama untuk keluarga, kemudian untuk keluar yang sebisa saya untuk bisa menjadi berkat, terutama di dalam keluarga dan juga di luar, terutama untuk sekeliling di dalam keluarga itu sendiri. Apalagi di rumah itu kan beragam, jadi saya harus menyeimbangkan seperti Bu Ceti yang bilang. Ya, Bu Titin ini keluarga Pancasila, justru di situ harus menjadi terang dan garam itu ya. Bu Sin. Mungkin hampir sama dengan yang lain ya Bu ya. Jadi ada keseimbangan antara di rumah menjadi contoh buat anak-anak tentunya. Bagaimana mereka bisa melihat kita sebagai orang tua itu juga terus dekat dengan Tuhan. Kemudian juga di luar, di pekerjaan, kebetulan kalau saya bekerja ya harus bisa juga memberi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi contoh juga, karena tidak mudah sebetulnya, tapi kita mulai dari diri kita sendiri kan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya kita sendiri pun harus berusaha terus untuk bertumbuh begitu. Iya, terima kasih. Bu Woro. Kalau menurut saya, karena kita sudah menjadi perempuan, saya merasa luar biasa. Makanya kami awali dari suatu ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika apapun yang terjadi, ya kita lakukan dengan sukacita. Dan karena anak-anak sudah besar, makanya apapun di lingkungan saya ingin membagikan apa yang sudah saya terima dari Tuhan. Membagi kepada siapapun, menolong pada siapapun dengan sukacita, tanpa imbalan dan tanpa apapun juga, karena upahnya semua dari Tuhan. Iya, jadi menarik ya bahwa kata bless atau menjadi berkat itu tentu bukan kata yang mudah. Bahkan juga melakukan segala sesuatu dengan sukacita
itu juga bukan perkara yang gampang. Dan tentu ini para perempuan, para ibu-ibu yang di sini bukan hendak mengatakan betapa tangguh, kuat dan hebatnya gitu ya. Tetapi mau mengatakan bahwa betapa baiknya Tuhan yang memberkati mereka sebagai perempuan. Dan tentu perempuan ini bukan sebagai kompetitor kaum pria atau pribadi yang lain, bukan. Tetapi sebagai rekan, sebagai pendamping gitu ya. Kita tentu tahu bahwa tanpa berkat relasi yang baik tentu kita tidak bisa melayani juga dengan baik. Dan tentu percakapan ini, obrolan para perempuan ini tidak menjadi konsumsi perempuan saja dan tidak diperuntukkan bagi perempuan, tetapi bagi kita semua yang mau saya katakan di sini, banggalah kita menjadi siapa kita. Dan kemudian lakukanlah apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk juga menjadi karya yang nyata, mewujud dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Demikian Bapak Ibu, kiranya obrolan pagi hari ini menjadi penyemangat. Tetap stay sehat, stay di rumah, yang masih bisa di rumah karena sudah pada kerja di kantor. Tetapi juga tetap menjadi berkat bagi semua, tetap berelasi dan menjaga karya kasih karunia Tuhan. Selamat pagi untuk semua, selamat berkarya, Tuhan memberkati.